Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emra Payudetro dari kelas A dengan NPM 245701012. Ini saya mengikuti pertemuan 5 yang materinya use case diagram dan activity diagram. Pertama ada use case diagram. Use case diagram itu adalah salah satu jenis diagram dalam Unfit Modeling Language (IML) yang menggambarkan hubungan interaksi antar aktor, pengguna atau sistem eksternal dengan sistem yang akan dikembangkan. Diagram ini memvisualisasikan fitur-fitur utama yang akan digunakan oleh aktor tabatan sistem secara keseluruhan. Kemudian use case diagram bukan sekedar gambar, melainkan alat komunikasi visual antara pengembang dan pengguna sistem. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem, sehingga seluruh pihak yang terlibat bisa memahami kebutuhan dan alur kerja aplikasi sebelum pengembangan dimulai. Nah, mengapa use case diagram ini penting? Pertama, untuk verifikasi kebutuhan. Itu untuk membantu kebutuhan sistem yang sudah jelas sehingga dapat mencegah requirement creep dan kesalahpahaman terhadap fitur yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah menjadi jembatan komunikasi antara developer dan pengguna, yaitu memudahkan diskusi antara tim teknis dan non teknis karena use case diagram ini mudah dipahami oleh berbagai pihak. Kemudian untuk menjadi dasar perancangan sistem, use case diagram dapat digunakan sebagai acuan atau blueprint untuk membuat diagram lain seperti sequence diagram, activity diagram, dan diagram perancangan lainnya. Kemudian sebagai dokumentasi sistem, use case diagram dapat diperbarui sesuai dengan pengembangan atau perubahan kebutuhan sistem sama proses pengembangan. Nah, kemudian ada simbol-simbol pada use case diagram. Simbol gambar orang seperti ini diartikan sebagai aktor, yaitu siapa aja yang ada di dalam sistem tersebut. Dia mewakili peran orang atau sistem yang lain atau ketika berkomunikasi dengan use case. Kemudian ada simbol seperti ini namanya use case, yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Kemudian simbol panah ini yang diartikan sebagai asosiasi atau abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case. Kemudian panah dengan garis putus ini ada generalisasi yang menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian panah dengan tanda include seperti ini, itu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kemudian panah dengan reason extend itu menunjukkan bahwa suatu use case diagram merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, untuk komponen utama dalam sketsa diagram ini antara lain yaitu aktor, yaitu entitas yang berinteraksi langsung dengan sistem. Aktor dapat berupa manusia atau user, organisasi atau sistem lain yang menggunakan layanan dari sistem yang dibuat. Aktor berperan sebagai pihak yang memicu dan menjalankan suatu fungsi sistem. Dengan use case adalah fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem aktor. Use case menggambarkan aktivitas atau proses yang dapat dilakukan oleh pengguna di dalam sistem seperti login, menggunakan data, dan melakukan transaksi. Kemudian ada sistem boundary. Sistem boundary adalah batasan yang menunjukkan ruang lingkup sistem. Komponen ini biasanya digambarkan dalam bentuk kotak yang melingkupi seluruh use case diagram. Sistem boundary membantu mengenal mana yang termasuk bagian dari sistem dan mana yang berada di luar sistem atau aktor. Kemudian ada use case, yaitu asosiasi relationship, itu menghubungkan komunikasi antara aktor dan use case. Hubungan ini digambarkan dengan garis yang menghubungkan aktor dengan use case. Relasi ini menunjukkan bahwa aktor terlibat dalam fungsi atau aktivitas yang dilakukan oleh use case tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian ada generalization relationship, adalah hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satu
menginherit atau override sistem dari yang lainnya. Itu contohnya seperti ini di bagian aktornya seperti kemudian adalah include relationship, itu menunjukkan bahwa suatu use case menyertakan fungsi dari use case lain. Hubungan ini digambarkan dengan panah garis yang mengarah dari use case yang menyertakan including use case ke use case yang disertakan atau include use case. Ya, tindaknya compose ini menginclude add image. Kemudian ada extend relationship yang menggambarkan bahwa suatu use case dapat diperluas dengan use case lainnya dalam kondisi tertentu. Hubungan ini ditunjukkan dengan panah garis yang diberi label extend. Relasi ini biasanya digunakan untuk menangani perilaku yang situasional atau kondisi khusus dalam suatu sistem. Seperti di bawah ini. Sini ada memilih kursi. Dan extend adalah booking penerbangan. Kita bisa memilih kursi tertentu. Dan untuk contoh use case program indikasinya sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit digunakan untuk mengelola proses pelayanan pasien secara terkomputerisasi. Dalam sistem terdapat aktor utama yaitu pasien, dokter, dan anjing. Pasien dapat melakukan daftar berobat dan jalan dokter. Dokter dapat melihat data pasiennya serta mengikut diagnosa setelah pemeriksaan. Admin bertugas untuk mengelola jadwal dokter dan memverifikasi pembayaran pasien. Pada proses tertentu terdapat relasi antar use case, misalnya daftar berobat yang mencakup proses verifikasi pembayaran. Seluruh proses tersebut berada dalam batas sistem boundary, yaitu sistem informasi rumah sakit. Di kotak besar ini namanya sistem boundary, kemudian bulat-bulatan di dalamnya adalah use case. Untuk kita lihat pasiennya dapat berobat dan juga dapat lihat jadwal dokter. Kemudian dokter dia dapat melihat data pasien dan input diagnosa. Kemudian untuk dia dapat memverifikasi pembayaran. Memverifikasi pembayaran ini juga mengikut daftar berobat. Kemudian admin juga dapat mengelola jadwal. Kemudian ada activity diagram. Itu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Tunjukkan proses dari suatu sistem digambar secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas yang berupa bisa berupa rujukan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku rekayasa lunak karangan Salsa AS mengatakan diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor, yang berarti dapat diartikan bahwa dalam pembuatan diagram hanya dapat dipakai untuk mengembangkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Contohnya seperti ini. Nah, tujuan aktivitas diagramnya untuk menjelaskan urutan aktivitas yang disebut proses, digunakan untuk modeling, untuk urutan proses bisnis, untuk mempermudah pemahaman terhadap sebuah proses, dan menjelaskan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan use case atau diagram yang telah ada. Kemudian itu merupakan metode perencanaannya struktur mirip dengan flowchart atau data flow diagram DFD. Nah, kemudian dalam aktivitas diagram itu ada bullet. Satu ini namanya status awal. Keterangannya untuk sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Nah, kemudian ada kotak ini namanya aktivitas yang dilakukan untuk sistem yang bisa diawali dengan kata kerja. Kemudian ada tempat seperti ini. Itu percabangan atau decision. Emang aku mau percabangan di mana ada pilihan
aktivitas yang lebih dari satu. Kemudian garis hitam sebelumnya yang buat penggabungan tiga ini. Itu pengembangan di mana lebih dari satu aktivitas yang dijadikan satu. Kemudian ada bulat hitam sini yang di luarnya adalah lingkaran lagi, yang artinya ada satu akhir. Diagram sistem itu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah situs akhir. Kemudian ada kotak dengan garis tipis di atasnya ini namanya streamline, itu untuk menuliskan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Males. Ini untuk penjelasan mengenai yang ada pada aktivitas diagram ini, yaitu ada start point atau titik mulai untuk menggambarkan lingkaran hitam kecil yang kita status awal. Kemudian aktiviti ini dimulai dengan kata kerja untuk menggambarkan sebuah aktivitas. Kemudian decision atau percabangan yang menunjukkan kondisi dengan beberapa jalur alternatif dalam sebuah transisi. Kemudian ada fork untuk membaca aktivitas menjadi paralel, dan join untuk menggabungkan kembali semua aktivitas paralel. Kemudian ada streamline, itu diagram yang dibagi untuk beberapa bagian menjadi kolom atau baris yang menunjukkan tanggung jawab dalam objek aktivitas. Kemudian ada insert atau notasi akhir, ada simbol bold S menjadi penanda bahwa proses telah selesai. Nah, tips untuk membuat diagram ini, sama kita tentukan titik awal, kemudian tambahkan activity action, kemudian buat transisi antar aktivitas, kemudian masukkan decision node atau untuk percabangan, dan gunakan fork atau join bila ada proses paralel. Kemudian nomor yang itu gunakan streamline jika perlu. Kemudian ketujuh, akhiri dengan final node, dan ke-8 itu periksa lagi itu diagram yang kita buat tadi. Nah, sini contohnya itu si kasus di sistem pemesanan dan pengiriman barang. Sistem pemesanan dan pengiriman barang digunakan untuk mengelola proses pemesanan hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Dalam sistem ini terdapat 3 bagian utama, yaitu customer service, pengiriman, dan keuangan. Customer service menerima order dari pelanggan, selanjutnya pengiriman proses pesanan dan menentukan jenis pengiriman, itu pilar dan norma, dan bagian keuangan yang menerima faktur dan menerima pembayaran. Setelah semua proses order akan ditutup. Untuk pertanyaan seperti ini yang diawali dari customer service, dia akan menerima order, kemudian sini ada form percabangan yang di bagian pengiriman dia akan mengisi order, dan percabangan untuk jenis pilar dia akan mengirim pengalaman, dan jika jenis nomor dia akan pengiriman biasa. Lalu percabangan ditutup dan lanjut ke join. Kemudian di bagian keuangan ini dia akan mengirim faktur dan lalu akan menerima pembayaran. Lalu langsung ke join dan menutup order. Kemudian diagram selesai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.